Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran pertama di mata kuliah komputer masyarakat. Di video pertama ini, kita akan coba membahas bagaimana hubungan antara manusia, komputer, dan internet. Nah, sesuai skema yang ada di layar, bahwa hubungan interaksi antara masyarakat, internet, dan komputer ini tidak bisa dipisahkan keberadaannya satu sama lain, baik itu di dunia sehari-hari, di dunia pendidikan, sektor pemerintahan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan karena ketiga poin ini memiliki peranan penting, ya. Bahkan sekarang ada beberapa bidang komputer sudah menggantikan peranan manusia, ya. Nah, bagaimana hubungan antara ketiga tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalkan di dalam dunia misalkan di dalam dunia komunikasi, ya. Dulu, ya, sebelum adanya internet, kita sangat sulit untuk melakukan komunikasi. Ya, saya masih ingat betul bahwa untuk menyampaikan informasi, pesan, ya, hanya menggunakan email yang dikirimkan ke pos, dan saya masih merasakan gitu ya. Jadi ingin mengetahui kabar saudara kita yang ada di luar pulau dengan mengirimkan pesan melalui surat yang dikirimkan oleh pos, dan itu diterimanya pasti akan lama, ya. Nah, dengan adanya internet, ya, komputer ini akan mempermudah terhadap komunikasi, jalinan silaturahmi antar masyarakat, ya. Tentunya misalkan menggunakan email elektronik atau media sosial, ya, atau media yang lain, media-media diskusi yang lain. Nah, ini akan mempermudah terhadap komunikasi. Kemudian di bidang hiburannya juga, ya. Sekarang kita dengan sangat enaknya bisa memanfaatkan hiburan, ya, dengan digital, dengan online, baik itu game, baik itu player musik atau TV digital, ya. Kita sangat dimudahkan dan bisa merasakan dampak positifnya. Kemudian di bidang transportasi, ya, ini sangat membantu terhadap sektor-sektor yang lainnya juga. Tentunya misalkan di bidang usaha. Nah, dengan adanya transportasi online, ini akan membantu terhadap pengiriman barang, ya. Kita tidak disulitkan apabila tersesat, ya. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi di bidang transportasi, ya, kita dapat terbantu dengan adanya Google Map atau Waze, ya. Ini akan mempercepat juga. Kemudian selain itu, kita kalau seandainya memanfaatkan internet dapat menghasilkan tambahan atau income. Misalkan kita memiliki sampingan usaha, misalkan itu dengan berjualan online, ya, atau misalkan digital marketing, ya. Ini akan menambah pendapatan kita terhadap pemanfaatan dari komputer dan internet tersebut. Kemudian online informasi, ya, yang dulu misalkan kita ingin mengetahui informasi itu hanya lewat buku, ensiklopedia, ya, kemudian dari koran cetak. Nah, dengan adanya internet, kita sangat dimudahkan sekali, bahkan dengan cepat kita bisa mendapatkan informasi tersebut, ya. Misalkan, ya, dengan memanfaatkan Google, ya, untuk mencari informasi tersebut, dengan memanfaatkan koran online, ya, kita bisa langsung mendapatkan informasi dengan cepat, bahkan tidak membaca korannya cetaknya juga. Nah, itu akan mempercepatnya juga. Kemudian buku-buku, ya, sekarang sudah disediakan berupa electronic book. Ini akan
dimudahkan sekali. Kemudian selanjutnya di bidang penyimpanan file ya, yang dulu misalkan kita menyimpan file dokumen kita di dalam file kabinet, di dalam rak buku, di dalam lemari. Nah, maka sekarang sudah beralih ke penyimpanan storage, ke penyimpanan online, atau sering kita namakan cloud computing ya. Dan itu akan mempermudah sekali apabila menjaga kerahasiaan data juga, dan menjaga apabila terjadi kerusakan. Dan itulah beberapa contoh pemanfaatan internet dan komputer yang kita rasakan sehari-hari. Kemudian selanjutnya di bidang pemerintahan ya. Nah, dengan adanya internet ya, pemerintah atau kepala daerah bisa memanfaatkan website ya untuk menyampaikan informasi atau pelayanan-pelayanan, kemudian potensi daerah disampaikan di dalam website tersebut. Kemudian bagaimana pemanfaatan smart city di daerah tersebut atau kota ya, dengan menggunakan komputer, internet, dan teknologi informasi untuk memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Membuat kebijakan berdasarkan data-data dan permasalahan yang ada di daerah tersebut ya, dengan adanya integrasi satu sama lain ya dengan berbagai sektor di daerah tersebut, maka solusi bisa dihasilkan dengan cepat, bisa membuat kebijakan berdasarkan data-data yang ada di daerah tersebut. Kemudian bagaimana penerapan e-government ya, kemudian tata kelola pemerintahannya dilakukan secara online ya. Dan ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik pada masyarakat. Yang dulu misalkan kita ingin memperoleh perizinan ya, sekarang bisa dilakukan dengan cara via online. Nah, begitupun yang layanan-layanan yang lainnya juga ya. Ini akan membantu terhadap pelayanan yang kepada masyarakat. Dan inilah beberapa contoh pemanfaatan komputer, internet di dalam bidang pemerintahan. Kemudian selanjutnya di bidang pendidikan ya. Saat ini proses pembelajaran sudah menerapkan e-learning atau LMS, Learning Management System. Jadi seluruh aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah atau kampus ya dilakukan menggunakan sistem, baik itu menyerahkan file, dokumen ajar, buku ajar, kemudian bagaimana melakukan upload tugas, mengerjakan tugas, kemudian bagaimana mengerjakan kuis, ujian, kemudian tatap muka secara online-nya dilakukan di dalam e-learning atau LMS tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memperoleh bahan ajar, jurnal, dan buku itu secara cepat. Ya. Dulu kalau kita ingin memperoleh data-data berkaitan dengan buku ajar, kita harus pergi ke perpustakaan. Nah, sekarang dengan adanya internet, ya, sekolah atau kampus menyediakan fasilitas perpustakaan online-nya gitu. Kemudian tidak hanya perpustakaan online yang ada di kampus ya, tentunya kita bisa mencari data-data yang ingin kita cari ya berkaitan dengan buku ajar, jurnal, dan e-book di perpustakaan yang lainnya juga, dan itu bisa dilakukan. Kemudian telekonferensi dan video conference ya, misalkan ada rapat online, kemudian seminar online, workshop online ya, rapat online. Nah, itu dilakukan bisa menggunakan video conference. Nah, banyak sekali platform-platform yang menyediakan, ada yang gratis, ada yang berbayar kalau misalkan ingin melakukan video conference ya. Kemudian informasi dan layanan yang ada di sekolah dan kampus
itu disampaikan melalui website resmi ya, mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian bagaimana cara melakukan pembayaran. Nah, itu dilakukan secara online. Kemudian penyimpanan data yang ada di sekolah. Nah, biasanya di setiap kampus memiliki repositori sendiri gitu ya. Nah, itu terkait dengan penyimpanan datanya juga ya. Jadi semua data-data mahasiswa, kemudian data-data dosen, itu ada di repository yang terintegrasi dengan websitenya, kemudian dengan yang layanan yang lainnya juga. Nah, inilah beberapa contoh pemanfaatan media internet komputer di bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya di bidang wirausaha, bisnis, dan ekonomi. Nah, dengan adanya komputer dan internet ya, kita terbantu dimudahkan mengenai transaksi. Contoh misalkan point of sale. Nah, point of sale di sini adalah sistem informasi untuk memudahkan transaksi ya. Kemudian pembayarannya juga ya, pembayaran mau dilakukan secara cash atau transfer ya. Nah, ini bisa dilakukan di posting juga. Kemudian selain itu ada online adverts ya, jadi iklan secara online. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan ya untuk menghemat biaya iklan cetak dan penyewaan tempat ya. Dan kalau misalkan kita menyewa sebuah billboard misalkan, atau misalkan papan reklame ya untuk menempelkan informasi iklan, itu biayanya sangat mahal sekali ya. Nah, dengan adanya online adverts ya, ads ya, ini akan menghemat biaya iklan ya, dan kelebihannya juga bisa dirasakan. Contoh misalkan di dalam online marketing ya, digital marketing. Nah, terkait dengan iklan, kita bisa melakukan secara targeting. Kalau seandainya produk kita misalkan produk khusus untuk perempuan, nah bagaimana caranya produk tersebut hanya bisa dilihat oleh perempuan saja. Kemudian usianya berapa, dari mulai 20 sampai 30. Maka yang usianya 31 itu tidak bisa melihat produk tersebut. Kemudian iklannya, saya ingin menjual produknya di kota Pontianak saja. Nah, maka di kota-kota yang lain tidak bisa terlihat iklan tersebut. Nah, bisa dilakukan secara targeting seperti itu. Nah, ini akan membantu terhadap pemasaran daripada produk yang kita pasarkan. Kemudian pemanfaatan toko online ya, toko online di sini. Kalau misalkan offline, kita harus sewa tempat, izin perusahaan misalkan ya, izin tempat, kemudian harus sewa orang yang jaga misalkan. Nah, itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, kalau dengan toko online, kita cukup hanya menyewa hosting dan domain saja, dan itu sangat murah sekali ya. Kemudian marketplace juga sama ya, itu yang gratis ya. Banyak sekali sekarang pelaku usaha memanfaatkan media marketplace untuk penjualan produknya ya. Salah satu contoh marketplace yang familiar ya, ada Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee, itu yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha. Dan inilah dampak positif dan negatif terhadap adanya internet dan komputer. Dampak positifnya adalah seperti hanya tadi disampaikan di awal, bahwa di bidang komunikasi ini akan mempercepat informasi yang diterima dan yang dikirim ya. Dengan hitungan detik ya, informasi bisa disampaikan dengan sangat cepat. Kemudian transportasi lebih cepat dan aman ya, lebih cepat.
ya, dan aman karena bisa di tracking ya, barang ini sudah sampai di mana, kemudian siapa yang mengirimkannya itu bisa diidentifikasi, jadi relatif aman ya. Kemudian pekerjaan lebih cepat dan akurat ya, dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan mesin ya yang di dalamnya ya. Ini akan mempercepat terhadap pekerjaan ya, aktivitas. Kemudian selanjutnya penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang tadinya misalkan harus ada yang menjaga toko 1-2 atau 1-3 orang di toko ya, maka dengan adanya online ya, kita cukup bisa pantau menggunakan handphone sendiri, itu lebih efisien ya. Nah, di samping dampak positif yang kita rasakan, tentunya ada dampak negatif yang kita rasakan juga. Contohnya adalah pengaruhnya terhadap lapangan pekerjaan ya. Banyak sekali pekerjaan manusia yang saat ini sudah digantikan oleh peranan komputer dengan adanya mesin atau robot. Kemudian kemampuan sosial berkurang ya, karena bekerja di komputer ya sehari-hari ya, kemudian hiburannya menggunakan komputer, ini akan kalau kita tidak diminimalisir, kita akan terlena. Dampak sosialnya, kita jarang komunikasi. Kemudian mengakibatkan penyalahgunaan informasi ya, dengan sangat mudahnya informasi didapatkan ya, tentunya banyak sekali akibat-akibat yang bisa dirasakan dengan adanya penyalahgunaan informasi tersebut. Misalkan menyebarkan informasi secara hoax, secara tidak betul, tidak dengan faktanya. Nah, makanya sekarang adanya undang-undang terkait dengan informasi yang tidak fakta atau hoax tersebut. Kemudian jejak digital ya. Jejak digital di sini adalah data-data disimpan secara terbuka di internet. Akhirnya ini akan memungkinkan penyalahgunaan informasi juga ya, karena selama tidak dihapus oleh si penggunanya ya, data tersebut pasti ada di internet ya, kalau kita tidak pintar-pintar menghapus datanya ya. Kemudian dapat mengakibatkan kejahatan juga di cybercrime gitu ya. Nanti khusus kejahatan ini ada sesinya, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Nah, itulah hubungan antara manusia, komputer, dan internet ya, secara garis besarnya. Itu saja yang bisa disampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.